Halo, kali ini Diva, mohon maaf karena udah lama banget nggak bikin konten YouTube, jadi agak kaku mungkin nggak kayak biasanya karena udah nggak terbiasa lagi. Nah kali ini Diva mau bahas hal lain tentang jiwa. Kebetulan kemarin abis siklus jiwa juga, jadi kali ini tuh Diva pengen ngasih tahu ke teman-teman sekalian, baik yang kedokteran maupun yang non kedokteran, gimana sih sebenarnya pembagian gangguan-gangguan di kejiwaan itu. Di sini kita nyebutnya gangguan ya, nggak boleh penyakit, karena yang namanya orang yang memiliki permasalahan pada kejiwaannya itu sifatnya hanya berupa gangguan, artinya masih bisa dikendalikan dan dikontrol, masih bisa hidup seperti biasa, tidak ada keterbatasan secara fisik sama sekali gitu. Nah, jadi di kedokteran itu, terutama di Indonesia itu kita menganut PPDGJ, namanya Pedoman Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa. Sekarang udah ada edisi yang ketiga. Jadi gangguan jiwa itu sebenarnya banyak banget diagnosisnya. Sementara orang-orang kan cuma tahu, oh iya orang gila gitu doang kan. Padahal nggak sesimpel itu ternyata. Kita bakal coba bahas secara general aja mungkin ya, supaya ya nambah-nambah pengetahuan. Jadi kalau pada penggolongan gangguan jiwa itu kita kenal ada 10 penggolongan, dan biasanya itu dikode dengan kode F di depannya. Mulai dari F0 sampai F9. Nanti ada F001 misalnya, atau F12.3, atau F3.4, atau F67.8 ya. Kira-kira seperti itu gambarannya. Jadi udah ada codingnya masing-masing. Dan antara F0 sampai F9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, itu ada hierarki diagnosisnya. Jadi jangan kira para psikiater atau dokter spesialis penyakit jiwa itu nggak tahu apa-apa tentang gangguan pada organ tubuh atau penyakit fisik pada umumnya. Karena di sini itu para psikiater tetap mencoba menggali adanya kemungkinan gangguan pada fisik pasien sebelum ia menyimpulkan bahwa oh ternyata fisiknya baik-baik aja, tapi yang kena itu di kejiwaannya. Nah, jadi psikiater itu juga tahu ilmu-ilmu tentang sistem organ, makanya mereka butuh sekolah sebagai dokter umum sebelum mengambil spesialisasi untuk kedokteran jiwa. Nah, ya mungkin langsung aja ya, aku bahas yang pertama, itu ada F0. F0 ini dia membahas tentang gangguan mental organik. Artinya gangguan jiwa yang muncul disebabkan karena kondisi tubuh atau penyakit tubuh. Jadi contohnya pasien itu dia udah punya penyakit tubuh di dirinya, penyakit organ di dirinya, terus karena penyakit itu akhirnya muncul gangguan jiwanya. Contohnya itu ada demensia misalnya, atau ada demensia itu ini ya, semacam pelupa tapi bukan amnesia, beda. Nah itu biasanya mungkin pernah ada riwayat trauma kepala misalnya, atau ada infeksi di otaknya atau gimana, akhirnya sistem kerja otak terganggu dan muncullah gangguan-gangguan perilaku, karena intinya di jiwa itu gangguan perilaku gitu. Kira-kira itu gangguan mental organik. Jadi F0 itu hierarkinya paling tinggi. Jadi kalau mau mencari diagnosis itu F0 harus disingkirkan dulu gitu. Buktikan dulu bahwa organnya baik-baik aja, baru kita bisa turun ke diagnosis berikutnya, F1, 2, 3 sampai F9. Nah, terus yang kedua itu ada F1. F1 itu gangguan mental yang disebabkan karena zat, baik itu alkohol atau misalnya narkoba atau ketergantungan sama obat atau bagaimana, dan karena ketergantungan itu muncul gangguan perilaku di dirinya, entah itu sindrom nagih obat atau apa gitu kan. Akhirnya terganggu perilakunya, jadi gaduh gelisah dia, jadi suka marah-marah. Nah itu kan terganggu berarti kejiwaannya akibat pengonsumsian dari obat-obatan itu tadi. Nah berarti pada pasien psikiatri itu harus disingkirkan dulu, oh pasien tidak ada riwayat meminum zat-zat
adiktif sama sekali. Nah, baru diagnosis F1 bisa kita turunkan yang kode F1 tadi. Terus kita masuk ke kode F2. F2 itu dikenal dengan secara umum ya, itu gangguan yang kita sebut dengan skizofrenia. Nah, ibaratkan di penyakit fisik organ kan semuanya punya kanker gitu kan, keganasan. Nah, skizofrenia ini tuh kalau kata dosen aku tuh ibaratkan kondisi kankernya di kejiwaan. Tapi bukan berarti endingnya sama dengan kanker pada umumnya gitu kan, yang punya harapan hidup agak kurang lah dibandingkan penyakit lainnya. Tapi kalau pada gangguan jiwa ini bukan berarti kemungkinan hidup pasien juga berkurang, enggak. Mungkin lebih ke kualitas hidupnya yang menurun karena adanya skizofrenia ini. Nah, skizofrenia ini mungkin itulah yang biasa kita lihat, seringnya kita lihat di jalanan, atau ya yang teman-teman bilang orang gila, itu biasanya ketika dibawa ke psikiater, diagnosis gangguannya adalah skizofrenia. Itu biasanya kayak gitu. Ya skizofrenia itu ya gejalanya seperti itu tadi, ada halusinasi, ada perasaan kebesaran, kayak semacam lupa sama dirinya, suka marah-marah, gelisah, dan mulai mengganggu kualitas hidup dirinya sendiri serta mengganggu kenyamanan orang-orang di sekitarnya. Biasanya skizofrenia itu membutuhkan perawatan rawat inap. Jadi kalau misalnya teman-teman ke rumah sakit jiwa, itu sebagian besar biasanya pasien yang harus dirawat inap, nggak bisa rawat jalan, itu pasien-pasien dengan skizofrenia ini tadi. Nah, terus kita lanjut ke F berapa lagi? F3. F3 itu gangguannya fokusnya di apa sih namanya nih? Gangguan mood atau gangguan perasaan. Jadi orang-orang yang punya perasaan terlalu tinggi atau terlalu rendah, atau kalau kita nyebutnya itu manik sama depresif. Orang yang terlalu semangat berlebihan, energinya nggak habis-habis, atau orang yang benar-benar nggak punya semangat hidup sama sekali, yang depresi ini contohnya. Nah, itu ada banyak lagi tuh bagiannya. Jadi pokoknya intinya yang F3 ini itu gangguannya terjadi di gangguan perasaan. Entah itu perasaannya terlalu melambung atau terlalu jatuh banget. Itu. Terus kita lanjut ke F4. Aku agak nyontek ya. F4 itu isinya gangguan apa ya kalau kita nyebutnya ya, gangguan yang ada di badan tapi berhubungan sama pikiran. Tapi beda ya sama F0 tadi. Kalau F0 tadi kan memang tubuhnya tuh udah ada penyakit tersebut yang menyebabkan berefek ke gangguan kejiwaannya. Tapi kalau F4 ini enggak. Sebenarnya organnya baik-baik aja, tapi dia ngerasa organnya tuh kenapa-napa. Organ fisik tubuhnya tuh kenapa-napa dan akhirnya larinya ke gangguan kejiwaan. Atau kalau teman-teman pernah dengar itu biasanya disebut dengan psikosomatis. Tapi itu agak beda ya, itu di ilmu penyakit dalam, ini di psikiatri. Ya itulah, kayak orang-orang yang merasa aduh sakit perut mulu, sakit kepala mulu, padahal pas dicek perutnya nggak kenapa-napa, kepalanya nggak kenapa-napa, ternyata emang ada gangguannya itu di pola pikirnya, di pikirannya terhadap apa yang muncul di tubuhnya. Istilahnya berarti dia kayak keluhan fisiknya muncul karena memang punya stresor di pikirannya. Itulah kira-kira yang F4 ini. Kalau yang F5 itu gangguan-gangguan yang berhubungan sama fungsi manusia pada umumnya. Contohnya makan. Jadi kalau misalnya ada orang makan berlebihan, ada orang nggak mau makan sama sekali karena terobsesi pengen kurus. Nah, itu tuh masuk di gangguan kejiwaan di F5 ini tadi. Atau insomnia, gangguan tidur, atau orang yang kelebihan tidur. Nah, itu masuknya juga di sini. Atau gangguan pada seksual misalnya. Itu masuk di F5 ini tadi. Terus yang F6 ya, itu adalah gangguan kepribadian. Nah, jadi sebenarnya hidupnya baik-baik aja, makanya hierarkinya itu makin ke bawah kan, nomor 6. Cuma ternyata setelah umur dia mencapai dewasa, ternyata ada satu kepribadian yang menonjol
di diri dia, dan kepribadian itu beda dari orang-orang pada umumnya, dan itu menetap gitu. Kalau kita punya kepribadian di bawah umur 17 tahun, itu belum bisa dibilang kepribadian tetap, karena yang namanya anak-anak, karena belum bisa berpikir, belum bisa merasakan dirinya itu sebenarnya ke arah mana, jadi dia masih cenderung suka tuker-tuker kepribadiannya. Ya bukan berkepribadian ganda juga sih, tapi ya itu karena anak-anak belum, kondisi mentalnya itu belum sekuat orang dewasa. Jadi ketika dewasa biasanya orang udah mulai sadar dengan kepribadian dia apa sebenarnya, kayak yang pernah aku jelasin di video sebelumnya. Nah, kalau ternyata kepribadiannya itu beda dari orang-orang lainnya, itu dibilang nggak normal nggak bisa juga. Memang dia punya kecenderungan kepribadian ke arah sesuatu ciri kepribadian yang orang-orang lain nggak kayak gitu, itu bisa masuk di gangguan kepribadian namanya. Itu yang F6. Tapi biasa orang dengan gangguan kepribadian itu hidupnya masih jalan aja kayak biasa. Terus ada F7. Nah, F7 ini hierarkinya kan makin turun lagi. Itu adalah retardasi mental, atau teman-teman ngiranya itu apa ya, pasien yang itulah memang punya keturunan ataupun genetik sejak lahir kalau dia punya kelainan di kejiwaannya. Mungkin teman-teman bisa bilang kayak kalau misalnya ketemu orang yang maaf dikira idiot misalnya, yang itulah berketerbelakangan mental. Nah, itu biasanya orang-orang dengan retardasi mental, dan itu udah ketahuan sejak kecil. Itu untuk F7. Terus untuk F8 itu ada gangguan perkembangan. Sama, ini pada anak-anak juga, tapi kalau gangguan perkembangan ini masih lebih bisa diobati atau dilatih dibandingkan yang retardasi mental tadi. Karena kalau gangguan perkembangan itu contohnya autis misalnya. Jadi seiring berjalannya waktu, kalau orang sekelilingnya mendukung, terus dia juga ada niat buat berubah, biasanya orang-orang dengan gangguan perkembangan, atau anak-anak lah paling sering dengan gangguan perkembangan, itu masih bisa kok berubah dan beraktivitas sebagaimana biasanya, asalkan lingkungan sekitarnya sama-sama saling bekerja sama untuk membantu anak ini buat bangkit. Itu F8. Kalau F9 itu berhubungan sama perilaku dan emosi di masa anak-anak atau remaja misalnya. Jadi kenapa tadi aku bilang kepribadian itu masih bisa berubah, ya karena ini tadi. Jadi kalau pada anak-anak dan remaja memang bisa muncul adanya gangguan kejiwaan atau gangguan perilaku, cuma kemungkinan untuk ditata laksananya itu masih ada gitu, dan masih berpeluang baik untuk menjadi manusia yang sebagaimana mestinya gitu, sebagaimana biasanya orang-orang lain. Makanya di sini ditaruh dia di F9. Jadi makin ke bawah itu tandanya gangguannya makin besar kemungkinan untuk diterapi kayak gitu. Nah, mungkin itu deh kayaknya secara garis besar penggolongan gangguan-gangguan kejiwaan ini. Dan jadi aku harap teman-teman nggak sekedar berpikir oh ternyata gangguan jiwa itu hanya seputar orang gila saja. Tidak, di sini juga kita mengurusin tentang anak-anak yang autis, yang retardasi mental, gangguan belajar, terus orang-orang yang dengan OCD, tahu kan OCD, atau orang-orang yang dengan depresi, dengan gangguan cemas, insomnia, gangguan gak mau makan atau muntahin makanan, ataupun gangguan-gangguan sampai ke gangguan-gangguan yang ada halusinasi dan segala macamnya. Itu semuanya bagian dari diagnosis gangguan jiwa. Jadi dia ternyata tidak sesimpel dan segampang itu, melainkan banyak banget diagnosis yang bisa ditemukan di psikiatri ini atau kejiwaan ini. Mungkin itu yang mau aku sharing ke teman-teman semua. Kalau ada yang mau ditanyain boleh.
Dan jangan lupa like dan subscribe channel YouTube ini. Dadah!